Kalian adalah kesatria bangsa yang siap ditugaskan untuk menjaga negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Kami sampaikan bahwa Densus 88 Anti Teror Polri itu diciptakan sebagai satuan khusus kontra terorisme yang tentunya memiliki kemampuan untuk menumpas setiap aktivitas terorisme di tanah air. Terak Madugama tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personil pun kita tetap akan layani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini melepaskan dari Kabupaten Duga, dilepas TNI Polri 2 Pibir yang sudah dilepas lewat ABAP. Makin kurang ajar, KKB pakai ngancam habis semua suku Jawa. TNI dan Polri langsung kasih balasan telak. Kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua resmi ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Namun usai penetapan tersebut, KKB semakin menebar ancaman teror. Ancaman itu disampaikan oleh Dewan Diplomatik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, Amatus Akaubodou dalam keterangan tertulisnya. Pihaknya menuding jika pemerintah selama ini telah melakukan genosida terhadap penduduk di Papua Barat. Mereka menuding aksi teror dan genosida selama 60 tahun kepada warga sipil Papua makin menjadi-jadi karena mereka anggap pihak internasional memilih untuk diam. Amatus mengancam, bila pemerintah tidak segera mencabut penyematan kata teroris, pihaknya bakal mengerahkan TPNPB-OPM untuk berbuat lebih agresif lagi. Mereka bakal bergerilya, menyerang masyarakat sipil termasuk orang Jawa yang selama ini tinggal di Papua. Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat, seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun, dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, akan tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukiman lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat. Bunyi ancaman tersebut seperti yang dilansir dari Pojok 1 pada hari Selasa, 4 Mei 2021. Setelah ini kampanye pemusnahan bakal kami lakukan kepada orang-orang Jawa ilegal dan pemukiman Indonesia lainnya yang mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat, ancamnya. Terkait itu, Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Agroyuwono mengimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di Papua untuk tidak panik dengan ancaman tersebut. Masyarakat di Papua tidak perlu khawatir dengan keberadaan KKB, ujarnya pada hari Senin. Argoyuwono pun langsung memastikan jika personil TNI dan Polri yang berada di Papua akan bersiaga dan menjaga keamanan di Papua. TNI Polri akan menjaga dan mengawal warganya dalam bingkai NKRI di tanah Papua, tegasnya. Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengklaim dalam kurun waktu 3 tahun terakhir hampir 100 orang meninggal buntut aksi teror kelompok kriminal bersenjata alias KKB di Papua. Mahfud merinci jumlah pastinya adalah sebanyak 95 orang meninggal dunia, sebanyak 59 orang masyarakat sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 orang sisanya merupakan anggota dari Polri. Seluruhnya 95 orang meninggal, itu dengan tindakan yang sangat brutal, kata Mahfud kepada wartawan pada hari Senin 3 Mei 2021. Selain korban meninggal, ada korban luka berat. Jumlahnya ada 110 korban dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jika dirinci, warga sipil 53 orang, TNI 51 orang, dan Polri 16 orang.
Bahkan mereka pun kerap menyebarkan video aksi kekerasan yang dilakukan. Nah, mereka terus melakukan tindak kekerasan dan perbuatannya itu membunuh, membakar rumah, membakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar di pinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya, jelas Mahfud. Dia juga menyinggung ajakan KKB dengan membuat video menantang perang untuk TNI dan Polri. Lalu lantang bikin video nantang, "Kesini TNI Polri, saya potong lehermu, saya ajak perang kamu." Itu yang terjadi, ungkapnya. Namun demikian, ia menilai selama ini pemerintah kerap bersabar dan bersikap wajar pada seluruh perilaku dan tindak kekerasan KKB. Pemerintah lanjutnya kerap berupaya menyelesaikan persoalan konflik itu agar tidak mencederai hak asasi manusia. Kita pemerintah tetap berpedoman menjaga hak asasi manusia, lanjut Mahfud MD. Mahfud juga heran dengan diributkan status teroris terhadap KKB Papua. Dia menjelaskan penetapan KKB sebagai teroris disebut tidak semata hanya berdasar keinginan pemerintah. Namun sebelum ditetapkan, banyak tokoh yang mendorong pemerintah mencap KKB sebagai teroris. Saudara saya heran kenapa ribut soal KKB teroris. Soal 417 terduga teroris, gak ribut tuh, ujar Mahfud. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penetapan KKB sebagai teroris punya dasar hukum yang cukup kuat. Ia menyebut dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Dia menjelaskan dalam aturan itu disebut kalau teroris merupakan orang yang melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap masyarakat yang menimbulkan suasana teror. Itulah terorisme. Bandara dikepung, kalau ada pesawat ditembak, pesawat datang dibakar, sekolah dibakar, orang dibakar, ungkapnya. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani menyatakan bahwa keputusan penyebutan kelompok kriminal bersenjata KKB sebagai organisasi atau individu teroris dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang. Pada tanggal 29 April tahun 2021, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah menyebutkan bahwa KKB di Papua merupakan organisasi atau individu teroris sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penyebutan KKB sebagai organisasi atau individu teroris diambil dengan pertimbangan yang matang, dengan memerhatikan masukan dan analisis dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintah, berdasarkan fakta-fakta tindakan kekerasan secara brutal dan masif di Provinsi Papua selama beberapa waktu terakhir yang menyasar masyarakat sipil dan aparat yang dilakukan oleh KKB, kata Jaleswari berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta pada hari Jumat. Dia menyampaikan bahwa sebagaimana dilaporkan oleh Bupati Puncak William Wandik, secara beruntun KKB melakukan serangkaian kekerasan di wilayah Kabupaten Puncak sejak awal tahun ini. Kekerasan KKB meliputi pembunuhan tukang ojek di Kampung Ilambet, Ilaga tanggal 9 Februari 2021. Selain itu melukai seorang perempuan di Kampung Juguloma, Beoga dengan senjata tajam tanggal 18 Februari 2021. Kemudian kontak tembak antara Paskas dengan KKB di Bandara Amingganu tanggal 19 Februari 2021. Pembunuhan 2 orang guru SD dan SMP di Kampung Juguloma pada tanggal 8 dan 9 April 2021. Lalu pembakaran helikopter milik PT Asra Air di Bandara Aminggaru, Ilaga pada tanggal 11 April 2021. Pembakaran rumah kepala sekolah SMP dan anggota DPRD di Kampung Juguloma, Beoga tanggal 13 April 2021. Selanjutnya pembunuhan tukang ojek di Kampung Eromaga, Distrik Omukia tanggal 14 April 2021. Pembunuhan pelajar SMA 1 Ilaga di Kampung Ulomi tanggal 15 April 2021. Pembakaran rumah kepala suku dan guru di Kampung Dambet, Beoga tanggal 17 April 2021 serta penembakan Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Karyanugraha di Kampung Dambet, Beoga pada tanggal 25 April 2021. Selain itu, data dari Gugus Tugas Papua PPKK Visipol UGM juga menyebutkan bahwa selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2010 sampai tahun 2020,
pelaku kekerasan di Papua terbanyak dilakukan oleh KKB dengan 118 kasus dibandingkan oleh TNI 15 kasus dan Polri 13 kasus. Berdasarkan hasil riset yang sama, mereka yang menjadi korban meninggal dari tindak kekerasan yang terjadi dengan total 356 orang adalah masyarakat sipil serta TNI dan Polri sebanyak 93%, sisanya sebanyak 7% adalah anggota KKB. Jaleswari dalam rilisnya menyampaikan penyebutan organisasi atau individu teroris di provinsi ini secara limitatif hanya dilekatkan pada organisasi atau orang yang melakukan perbuatan serta motif sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, antara lain perbuatan kekerasan, menimbulkan teror, perusakan fasilitas publik, dan dilakukan dengan motif politik dan gangguan keamanan. Penyebutan KKB sebagai organisasi atau individu teroris juga dimaksudkan untuk mengefektifkan tindakan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap KKB guna memastikan seluruh instrumen penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dapat dimaksimalkan. Dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 69 bahwa Papera atau Papua dengan Paperanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita.